selamat pagi Bapak Ibu Saudara warga jemaat GPI Papua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020, kita sama-sama akan menyatukan hati kita beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita akan ibadah bersama dalam ibadah jemaat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita dalam ibadah bersama. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini sebagai persekutuan jemaat, kita patut bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan baik untuk kita, sehingga kita masih dapat dimungkinkan untuk ada dalam persekutuan jemaat yang beribadah kepadanya. Tema perenungan kita di saat pagi hari ini sesuai dengan yang diturunkan oleh YAI GPI Papua, gereja yang percaya dan bersaksi tentang kemuliaan Kristus. Bapak Ibu persekutuan jemaat dan anak-anak sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur sebab Tuhan sangat baik. Sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap orang percaya untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan yang dianugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Sekecil apapun yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita, mesti disyukuri dalam kehidupan setiap orang yang beriman kepadanya. Bersyukur karena Tuhan selalu menyatakan berkat pemeliharaan sepanjang hidup dan kerja kita. Bahkan dari segala sukacita yang kita rasakan itu dapat kita ungkapkan syukur kita melalui pujian seperti yang sering kita kumandangkan melalui Kidung Jemaat nomor 299, bersyukur kepada Tuhan. Lagu yang hanya 4 baris ini kelihatannya sangat pendek, tetapi maknanya sangat dalam karena mengingatkan kita untuk kembali merenungkan segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam keseharian kehidupan kita sebagai umat ciptaan. Sadar atau tidak sadar, tapi hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita sekalian, dan kita tetap diberikan kesempatan untuk bersama-sama menikmati kehidupan itu sekaligus berkarya dalam kehidupan kita sebagai umat ciptaan. Tuhan masih menganugerahkan kepada kita udara yang baru, yang segar untuk kita nikmati dalam kehidupan kita. Tuhan masih menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan tenaga yang ekstra untuk terus berkarya hingga detik ini kita beribadah kepadanya. Walaupun hanya di rumah keluarga kita masing-masing sebagai akibat dari pandemi corona atau COVID-19 yang sedang mewabah dan mendunia. Dengan mengikuti anjuran pemerintah dan pimpinan gereja kita demi memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan cara tinggal di rumah, bekerja di rumah, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar dan memahami bersama kebenaran firman Tuhan melalui bacaan Alkitab Mazmur 66 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Secara umum kitab Mazmur adalah kelompok kitab sastra dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan bagaimana pengalaman manusia dengan membuka
seluas-luasnya kenyataan yang dihadapi, tetapi juga secara spesifik bagaimana pengalaman hidup kita yang kita alami dalam kesetiaan sebagai orang percaya yang taat dan beribadah kepada Allah. Penulis diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis pengalaman hidupnya, dan karena itu ia mau menggambarkan bagaimana Allah menyertai kehidupan dan memampukan dia melakukan berbagai aktivitas kesehariannya, baik dalam tugas dan tanggung jawab keseharian bersama-sama dengan kehidupan keluarga dan rumah tangga, tapi juga dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Allah sebagai seorang utusan Allah di tengah-tengah umat yang dipilih oleh Allah bangsa Israel. Mazmur mengulas tentang hidup baru di dalam Allah yang menyatakan puji-pujian dan syukur dalam kebaikan Tuhan yang dinyatakan bagi kehidupan umatnya, baik lewat nyanyian puji-pujian tapi juga lewat doa. Pengalaman iman yang dirumuskan dalam bentuk puitis ini sangat erat kaitannya dengan keadaan yang dialami umat atau orang yang taat dan setia kepada Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anak persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Secara khusus, Mazmur 66 ini merupakan nyanyian syukur umat yang beriman dan selalu berterima kasih kepada Allah atas pertolongan dan pemulihan hidup yang dianugerahkan Allah bagi mereka. Kita dapat lihat itu dalam ayat 1 hingga ayat yang keempat. Dan ayat selanjutnya merupakan ungkapan pengakuan iman tentang kemahakuasaan dan kebebasan serta kebesaran Allah. Mengungkapkan bagaimana kedahsyatan kuasa Allah, keadilannya, penyelamatannya, kekuatannya, keperkasaannya dalam berbagai perbuatan ajaib, tapi juga bagaimana kemurahan dan kasih-Nya yang dinyatakan secara luar biasa bagi kehidupan umatnya. Kita lihat itu dalam ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Selanjutnya dalam ayat 11 hingga ayat yang ke-20 merupakan ungkapan pujian pemazmur yang dinyatakan lewat doa. Kalau kita memperhatikan secara global, ada banyak gambaran orang tentang doa. Ada yang mengatakan bahwa doa adalah merupakan jembatan untuk datang kepada Tuhan. Sebagai orang yang senantiasa hidup menikmati kasih karunia Allah dalam keseharian hidupnya. Sebab pertolongan Tuhan begitu luar biasa dirasakan ketika umat mengalami penyelamatan dan kebebasan yang dianugerahkan Allah di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, menyadari bahwa dalam kurun waktu yang panjang, di tengah gumulan hidup yang berat dan tantangan hidup yang mencekam, saat Allah dengan kasih-Nya menuntun dan menyelamatkan kita, rasa syukur mestinya menjadi luapan sukacita kita. Sebab pertolongan Tuhan begitu nyata kita rasakan. Apapun situasi hidup yang kita alami, Tuhanlah yang menjadi sandaran kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kehidupan kita bersama di tanah Papua, di Indonesia, bahkan di dunia ini, kita diperhadapkan dengan pandemi corona yang mewabah.
dengan cara penyebaran yang sangat ganas, dahsyat, dan mematikan. Yang hingga hari ini belum ada satu vaksin yang ampuh yang ditemukan baik oleh para ahli maupun WHO sebagai obat penawar yang dapat meredam dan membunuh virus corona ini secara total. Karena itu, pemerintah menghimbau dan menganjurkan bagi seluruh warga Indonesia untuk menjalani isolasi dan karantina mandiri dan melakukan seluruh bentuk aktivitas keseharian dari dan di rumah. Jika hendak keluar rumah, jangan lupa untuk kita mengenakan masker, sarung tangan, dan tetaplah menjaga jarak aman. Bahkan wajib hindari diri dari menyentuh fasilitas umum tanpa alat pengaman diri, demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Virus ini membuat kita semua menjadi panik tanpa kecuali dan terus dihantui rasa takut dan lain-lain sebagainya, yang berujung pada memaksa kita sekalian untuk disiplin mawas diri dengan ketat sehingga terhindar dari tertularnya virus corona 19, virus corona atau COVID-19 ini, dengan mengikuti anjuran pemerintah. Walaupun masih terdapat sebagian besar warga bangsa kita ini yang belum taat disiplin diri. Takut corona itu artinya bahwa mestinya setiap orang juga takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga gereja kita patut bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah menghadapi mewabahnya virus corona ini. Paling tidak ada dua hal penting yang dapat kita ambil nilai positif dari wabah corona ini. Yang pertama, melalui corona ini Tuhan mau mengingatkan kita untuk mengintrospeksi diri. Bagaimana kedekatan kita membangun hubungan dengan Tuhan kita selama kita menikmati hidup di dunia ini. Perkembangan ilmu teknologi yang sangat pesat telah membuat mata iman kita sebagai orang percaya, sebagai umat ciptaan Tuhan, menjadi tertutup. Contoh kecil, misalnya media massa atau media sosial, telah membuat manusia mentuhankan media massa dan melupakan Tuhan yang mestinya menjadi harapan dan sandaran kehidupan kita. Kita lihat satu contoh kecil. Ada sebuah cerita yang menceritakan bagaimana seorang ibu mempergunakan HP. Ia sibuk dengan memposting tapi juga menerima informasi melalui WA. Sementara dalam aktivitasnya ia juga sementara memasak, dan dalam kehidupannya, dalam keseharian hidupnya, ia juga selalu tampil dengan daster, yang sebuah daster itu juga terdapat kantong yang besar, dan itu menjadi tempat bagi anaknya untuk kemudian ditaruh di sana dan melakukan berbagai aktivitasnya. Karena anak semakin hari semakin menjadi lapar dan ibunya melupakan dia. Ibu lebih asik memainkan HP. Dan pada waktunya anak ini mulai berkata untuk ibunya, "Mama, kau stop main HP sudah. Kau stop main WA sudah, karena saya semua mati lapar."
ibu terkejut karena dengan menggunakan media sosial ternyata membuat ia lupa akan tanggung jawabnya, baik dalam tanggung jawab sebagai ibu, tapi juga dalam tanggung jawab sebagai anak Tuhan, untuk senantiasa lebih mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Hal yang kedua, Bapak Ibu, melalui corona ini, Tuhan mengingatkan kita untuk kita menyediakan ruang waktu kita, membangun kembali hubungan yang harmonis dan keutuhan dalam persekutuan keluarga kita yang selama ini kita abaikan. Akibat berbagai kesibukan masing-masing kita sebagai anggota keluarga dengan aktivitasnya masing-masing. Teori cara hidup jemaat mula-mula yang dibentuk oleh Yesus melalui kehidupan para muridnya disegarkan kembali bagi kita sekalian sebagai persekutuan jemaat Tuhan. Karena itu, sehebat apapun kita, sesibuk apapun kita, tapi Tuhan dan keluarga kita adalah lebih penting dari segalanya. Karena tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa, tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Demikian juga tanpa keluarga kita juga bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mari kita menyediakan waktu untuk selalu berjumpa dengan Tuhan, tapi juga selalu berjumpa dengan keluarga kita dalam persekutuan yang rukun, erat dan harmonis. Kita menyediakan waktu kita untuk selalu membangun keharmonisan dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama anggota keluarga kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-18 mengingatkan kita untuk dalam menghadapi berbagai konsistensi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita tetaplah senantiasa bersyukur. Kita senantiasa tetap berdoa. Kita senantiasa tetap menikmati sukacita dalam kebersamaan dengan Tuhan. Karena dengan bersyukur, dengan senantiasa berdoa, kita terus mendekatkan diri, bahkan Tuhan pun akan terus mendekatkan diri dengan kita dalam menghadirkan kesejahteraan bagi kehidupan baik jasmani maupun rohani kita. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua diingatkan oleh Tuhan. Sungguh indah kalau kita dipilih oleh Tuhan sebagai satu persekutuan gereja di tengah-tengah hidup berbangsa. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperkenalkan dan memproklamasikan bagi dunia dan sesama betapa dahsyatnya dan hebatnya Tuhan kita dalam karya-karyanya yang nyata bagi kehidupan kita. Sebagai umat yang percaya, kita diajak dan diingatkan untuk tetap percaya pada kuasa dan mujizat Tuhan. Seberat apapun tantangan dan persoalan hidup yang sedang kita jalani di tengah-tengah dunia ini, mari kita terus berpatokan pada janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa bersama-sama dengan Tuhan apapun problema hidup kita akan mampu melewatinya dengan penuh sukacita. Berpulang pada iman dan percaya kita masing-masing. Masih adakah harapan dalam kehidupan kita di tengah-tengah menghadapi COVID-19 ini kepada Tuhan Yesus? Ada banyak orang yang sering berucap di luar, kira-kira
kapan COVID-19 ini akan berlalu. COVID-19 ini akan berlalu, jawabannya cuma satu, yaitu kembali kepada Tuhan Sang Halik yang senantiasa mengasihi kita, tapi juga meminta untuk kita tetap setia dan percaya kepadanya sebagai Tuhan sumber kehidupan kita. Sebab apa Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus akan kembali ke sorga dan mengutus para muridnya, Ia tidak sekedar mengutus mereka, tapi Ia menjanjikan penyertaan dalam kehidupan mereka. Ketika Ia berkata, "Pergi, jadikan semua bangsa itu muridku," dan seterusnya. Kemudian Ia memberikan jaminan, "Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam." Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, menghadapi segala situasi kehidupan yang sementara kita jalani ini, percayakan Tuhan Yesus menyelesaikan setiap persoalan hidup kita, karena Dialah jawaban kehidupan kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin.